dulu. Kelihatan? Masih loading. Udah Kelihatan. Dah. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tetapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, apa itu perkembangbiakan? Tadi sudah dijawab beberapa, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri, ya. Itu bukan jawaban yang salah, itu betul. Oke? Jadi berkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri dengan cara menghasilkan apa? Keturunan. Iya, dengan cara menghasilkan keturunan. Nah, ini atau individu baru. Tujuannya untuk apa kok makhluk hidup itu harus menghasilkan keturunan atau berkembang biak? memperbanyak populasi. Memperbanyak populasi. Selain itu, apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak mengalami perkembangbiakan? Punah. Akan punah. Apalagi? Untuk apa? Melestarikan jenis? Iya, untuk melestarikan jenisnya. Jadi tujuan makhluk hidup itu berkembang biak yang pertama tadi untuk memperbanyak populasi, yang kedua tadi adalah untuk melestarikan jenis dan juga agar tidak punah. Itu adalah tujuan makhluk hidup berkembang biak. Sekarang apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ada yang sudah baca? Perkembangbiakan yang tanpa didahului atau peleburan sel. Oke. Perkembangbiakan yang tanpa didahului oleh perkawinan. Berarti butuh jantan dan betina enggak pada perkembangbiakan vegetatif? Enggak. Iya, enggak butuh jantan dan betina. Butuh cukup satu individu saja, nggih, untuk perkembangbiakan vegetatif. Karena apa? Perkembangbiakan ini tidak butuh istilahnya perpaduan atau peleburan dari sel kelamin, tidak perlu jantan, tidak perlu betina. Dan dari mana individu baru akan muncul? Kalau enggak ada perkawinan, dari mana individu baru akan muncul? Dari bagian tubuh. Iya, dari bagian tubuh induk. Ya, otomatis sifatnya tumbuhan baru nanti sama seperti induknya apa tidak? Sama. Iya, sama seperti induknya. Tumbuhan baru berasal dari perkembangan tubuh dari induknya. Tapi bukan berarti manusia itu bisa dengan seperti ini loh, nggih. Manusia tiba-tiba di sini muncul benjolan, kemudian benjolannya itu jadi manusia baru tuh enggak. Itu manusia nggak bisa seperti itu. Untuk vegetatif ini terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Baru atau nasi lama? Ya, ini adalah perkembangbiakan vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, cara perkembangbiakan vegetatif ada vegetatif secara alami dan juga ada vegetatif secara buatan. Yang alami dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, yang buatan dengan bantuan manusia. Ya, kita langsung ke vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan vegetatif tanpa perkawinan. Jadi bisa kalian catat atau garis bawah bahwa vegetatif itu artinya adalah tanpa didahului perkawinan dan terjadi tanpa bantuan manusia. Ya, kalau alami, vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia. Berarti terjadi atau dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, macam-macamnya ada banyak. Yang pertama adalah dengan cara tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tonjolan kecil pada tubuh induk yang tonjolan ini akan berkembang menjadi individu baru. Bisa dibayangkan? Jadi akan muncul tonjolan, kemudian tonjolan ini atau bagian tubuh yang tumbuh ini nanti akan menjadi individu baru. Ini adalah tunas. Jelas? Jelas. Oke, saya gambar dulu. Nah, misalnya seperti ini. Ini Ustazah punya satu tanaman induk. Nggak kelihatan ya. Nah, Ustazah punya satu tanaman induk. Kemudian tanaman induk ini
di bagian tubuhnya itu tumbuh tonjolan. Ketika tonjolan ini ditanam, dia akan menjadi individu baru. Itu adalah tunas. Jelas? Jelas. Di sini tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas ini apa? Apa saja? Pisang. Ada pisang, bambu, Aglonema, tebu, bambu. bambu apa lagi? Tebu. Nah, yang selanjutnya setelah apa? Cemara. Cocor bebek. Cocor bebek, tetapi untuk cocor bebek cemara itu tunasnya tidak pada tempatnya. Nah, kalau tunas sebenarnya itu tempatnya di pangkal batang, tetapi pada cemara cocor bebek itu adalah tunas yang tumbuh pada tidak pada tempat semestinya, sehingga disebut dengan tunas apa? Adventif. Nanti akan kita bahas di berikutnya. Setelah tunas ada umbi. Apa itu umbius? Nah, sebelum kita masuk ke umbi lapis, kita belajar tentang umbi. Umbi adalah bagian tubuh tumbuhan yang menggembung berisi cadangan makanan. Nah, ternyata umbi ini berdasarkan letaknya atau berdasarkan jenisnya itu ada 3. Yang pertama adalah umbi Batang. di yang saya umbi lapis dulu ya, tapi tidak apa-apa, kamu simak. Umbi lapis. Umbi lapis itu apa? Umbi lapis atau bulbus berbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi dan berlapis-lapis. Ini paling mudah diidentifikasi. Biasanya tumbuhan ini umbinya berlapis-lapis. Contohnya apa? Keluarga bawang ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, itu adalah berkembang biak dengan cara umbi lapis. Kemudian umbi yang kedua adalah bagian batang disebut yang menggembung. Berarti kalau batangnya yang menggembung disebut umbi apa? Umbi batang. Nah, pada kentang, ini contohnya adalah kentang. Bagian kentang yang mengembung membesar ini adalah bukan bagian akarnya, tetapi adalah bagian dari pangkal batangnya. Ya, bagian dari batangnya menggembung berisi cadangan makanan, maka disebut dengan umbi batang. Umbi batang ini selain dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dia juga bisa berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Mengapa demikian? Karena pada umbi batang ini ada mata tunasnya. Dan di setiap mata tunas ketika ditanam akan menjadi individu atau tumbuhan baru. Makanya umbi batang ini bisa ditanam. Apa saja yang berkembang biak dengan umbi batang? Kentang. Ada gembili, ada ubi jalar, ada gadung. Nah, itu berkembang biak dengan umbi batang. Apa? Umbi lapis. Umbi lapis tadi contohnya kan bawang-bawangan. Apa? Ketela rambat ya, ubi jalar. Ketela rambat. Terakhir, umbi yang terakhir adalah umbi apa? Umbi akar. Umbi akar. Berarti bagian yang mengembung pada umbi akar ini apa? Bagian apanya? Akar. Bagian akarnya. Tetapi perlu kalian catat, bagian akar ini tidak bisa kalian tanam. Kenapa? Karena di akarnya tidak ada mata tunas, kecuali kalian tanamnya dengan pangkal batangnya. Ya, karena kamu menanam wortel itu harus ada pangkal batangnya. Jadi kalau kamu itu ngiris wortel, yang kamu tanam jangan bagian bawahnya, tetapi adalah bagian yang ada pangkal batangnya. Ya, karena apa? Pada umbinya tidak terdapat mata apa? Mata tunas. Berarti contoh umbi kan tadi yang menggembung adalah bagian akarnya. Contohnya apa? Tumbuhan yang berkembang biak yang dengan cara seperti ini, yang memiliki umbi akar siapa aja? Wortel. Loba. Singkong. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa umbi akar itu pada bagian akarnya tidak memiliki mata tunas, maka ini hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi singkong yang ini tidak bisa ditanam, nggih. Jadi mata tunasnya adalah di bagian pangkal
Batang. Sehingga kalau kamu nanam singkong yang ditanam apanya? Batang apa akarnya? Iya, batangnya. Rizoma atau akar tinggal. Apa itu rizoma atau akar tinggal? Itu di modul kalian perlu ada yang ditambahi. Rizoma atau akar tinggal adalah bagian modifikasi dari batang yang tertanam di bawah permukaan tanah. Kurang di bawah ya di modul itu. Di bawah permukaan tanah. Mendarati bukan tanah. Ya, dan modifikasi dari batang yang seluruhnya itu terbenam di bawah permukaan tanah. Jadi semuanya di dalam tanah. Nah, modifikasi ini nanti akan membentuk ruas-ruas atau sisik. Nah, setiap ketiak sisiknya itu bisa berkembang menjadi individu baru karena mengandung mata tunas. Pada rizoma atau akar tinggal atau disebut dengan rimpang ini memiliki ciri khusus, yaitu ketika musim kemarau maka daunnya akan kering ya, akan kering. Tetapi ketika nanti musim penghujan daunnya itu nanti akan tumbuh kembali. Nah, rizoma itu seperti ini. Jadi ini adalah modifikasi dari batang. Ya, modifikasi dari batang. Nah, nanti akan tumbuh ruas ini memiliki mata tunas. Jelas? Jelas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah Jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, kencur, nah dan teman-temannya. Next adalah geragih atau stolon. Berbeda dengan rizoma tadi. Kalau rizoma tadi kan bagian batangnya terbenam di dalam tanah. Tetapi kalau geragi atau stolon adalah batang yang merambat di atas permukaan tanah. Nanti kalau batang ini bertemu dengan tanah, dia akan tumbuh akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah tumbuhan utamanya. Ya, ini adalah tumbuhan utamanya. Kok putih sih? Nah, ini tumbuhan utamanya. Kemudian di sini ada batang yang menjalar nih, ini batangnya di atas permukaan tanah. Ketika ketemu tanah, ini akan tumbuh akar. Nanti ini akan menjadi anak yang pertama. Kemudian ini tumbuh menjalar lagi, tumbuh akar lagi. Akan menjadi anak yang ke selanjutnya. Ini batangnya menjalar lagi. Kemudian tumbuh akar lagi, jadi anak lagi. Ya, ini disebut dengan geragi atau stolon. Stolonnya yang mana, Us? Stolon adalah batang yang ini, yang ada di atas tanah ini. Nah, inilah stolonnya. Nah, ini stolonnya, batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jelas? Atau masih bingung? Jadi contohnya seperti ini, Nak. Geragi atau stolon. Misalnya ini sudah punya tumbuhan. Ini akar tumbuhannya. Kemudian ini batang, itu ada yang menjalar di atas permukaan tanah. Ketemu tanah, ini akan tumbuh akar baru. Akan jadi tumbuhan baru. Inilah yang disebut dengan stolon. Paham? Paham. Nah, ini yang berkembang biak dengan cara ini siapa aja? strawberry, gagan, rumput teki, pegagan, semanggi, gitu ya. Itu yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Karena ini nanti sifatnya hafalan, kalian mencari referensi dimanapun boleh, nggih? Mau kalian cari referensi di Google, contohnya apa boleh. Selanjutnya, terakhir tunas adventif. Tadi tunas kan ada di pangkal batang, tetapi ada beberapa tumbuhan yang tunasnya itu terletak pada tempat yang tidak semestinya. Contohnya di tepi daun. Disebut dengan tunas apa? Adventif. Biasanya tunas adventif yang di daun itu pada tanaman apa? Cocor bebek. Kalau tunas adventif yang ada di akar contohnya? Cemara. Oke. Lanjut, terakhir adalah spora. Apa itu spora? Spora itu adalah kantong-kantong atau titik-titik yang berada di bawah permukaan, di bawah daun. Berarti di bagian daun bagian bawah, ya.
Di permukaan daun bagian bawah itu ada kantong-kantong atau kotak-kotak spora yang berisi tepung-tepung spora atau serbuk-serbuk spora. Ketika sudah matang, spora ini bisa pecah, terbawa angin, dan akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya yang berkembang biak dengan spora apa? Paku. Paku, Lumut. lumut, Jamur. Jamur itu tumbuhan apa bukan? Bukan, kan nggak punya klorofil terus. Ya, contohnya itu. Tapi di situ adalah suplir itu termasuk paku ya, Nak ya? Suplir itu termasuk paku. Jadi tumbuhan paku dan lumut. Kalau jamur itu berkembang biaknya memang dengan spora, tapi jamur itu bukan tumbuhan. Dia termasuk monera ya? Iya, Mbak Hasna. Nah, itu termasuk itu paku dan lumut contohnya. Jadi kantong-kantongnya ini ketika sudah matang itu pecah, akan terbawa angin. Langsung banyak nanti anak-anaknya. Nah, itu namanya spora. Semuanya tadi yang sudah kita pelajari itu butuh perkawinan apa tidak? Tidak. Butuh jenis kelamin jantan dan betina apa tidak? Tidak. Itulah ciri dari perkembangbiakan vegetatif. Bisa membedakan generatif dan vegetatif? Bisa, alhamdulillah. Oke, coba ini Ustazah buka jamboardnya. Ustazah buka jamboard, coba kalian mengingat kembali. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang yang kalian ingat tadi dari pemaparan Ustazah tentang vegetatif alami. Bentar. Kalian tak jadikan editor dulu. Nah, kalian tulis di Jamboard nggih. Kita share di chat. Nah, yang kalian ketahui, apapun boleh kalian tulis, yang penting satu orang satu. Tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Ingat nulisnya di sticky note. Sticky note itu yang ini. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Pakai sticky note, jangan pakai pen. Kalau di HP sticky note itu ada di bagian bawah, kanan bawah. Itu ada nanti kalian tanda plus. Ayo. Maaf ya, ini terlihat ya siapa yang orek-orek ya. Pakainya sticky note, nanti kalau yang pakai HP itu ada di pojok kanan bawah. Nanti tinggal ngetik ya, Us. Yes, tinggal ngetik aja. Kasih nama. Oh ya, Us. Jangan pakai pen, Nak. Disebutin itunya sama perkembangbiakannya. Ya, apa terserah kamu mau nyebutin rizoma adalah apa. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah bla 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 yang kamu ketahui. Apapun itu. Oke, Mas Aidan sudah mulai itu. Silakan ditulis. Kalau nanti baru nulis udah terkirim ini, kamu klik punyamu, kemudian titik 3 itu diedit, nah, misalnya mau edit, mau nulisin nambah. Us, ini kamunya aku nggak bisa, Us.
baterainya habis. Oke, silahkan. Ditulis. Jangan sampai menghapus punya teman ya. Jangan sampai menghapus punya teman. Ya. Tadi yang punya aku udah kekirim belum ya? Ini belum ada, mungkin ada temanmu yang menghapus, Nak. Jadi jangan ketik nama aja, tetapi jawabanmu juga. Ini yang orek-orek kelihatan loh, ini. Secara vegetatif adalah permainan dengan cara kawin. Yo. Ingat-ingat lagi. Please ya, jangan orek-orek ya. Ini udah kelas 6, udah dewasa semua ya. Aku nggak bisa ngetik, Us. Gimana? Sudah Aku ketik? nggak bisa ngetik. Aku nggak bisa, Us. Nggak bisa ngetik. Ini caranya gini. Ini kan sticky note. Pilih, klik, gitu. Nah, ini misalnya namamu Harel. Harel. Kemudian kamu mengetik apa? Bla 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 bla. Simpan. Bisa? Iya. Misalnya ini Aisyah Safira, kamu mau ngedit, edit itu di blok dulu, diklik dulu punyamu, terus ketik titik 3, edit. Ya, kalian nulis aja. Nanti yang nata Ustazah ini Meka belum ada anunya. Ini yang sudah ada Hasna. Hasna ini perkembangbiakan vegetatif tidak membuka perkawinan, betul. Kemudian Saya kok nggak bisa diketik ya, Us? siapa? Aska, Us. Aska. Nggak bisa ngetiknya gimana nak keterangannya? Dipencet kayak nggak muncul keyboardnya, Us. Oh, nggak muncul keyboardnya. Sinyalnya bisa nggak sinyalnya? Bisa. Coba lagi, coba lagi. Kamu udah betul milihnya yang yang sticky note? Iya. Udah, Us. Oh, udah. Nih Mbak Meka, adalah permainan tanaman di perkawinan. Oke, sip. Ini cara-caranya ini siapa ini? Mas Bagas, sip. Vegetatif alami tanpa melakukan pertanian. Caranya tunas. Oke, mungkin bisa contoh-contohnya. Yang nata Ustazah aja ya. Yang nata ininya. Udah dicoba ulang kok nggak bisa ya, Us? Mas Aska pakainya HP apa laptop? HP, Us. HP. Sebentar, kalau HP di pojok kanan bawah sudah ada? Udah, Us. Sudah muncul pennya? Udah. Klik tanda plus. Iya. Terus pilih sticky note. Nah, itu nggak bisa muncul keyboardnya, Us. Oh gitu. Tadi itu dipencet sticky notes-nya. Sticky note-nya dipencet. Sudah. Us, aku kok dipencet nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Udah, nggak apa-apa. Mas Rafif, perkembangan vegetatif adalah tanpa didahului perkawinan. Aidan, perkembangbiakan vegetatif perkawinan tanpa perkawinan, betul. Oke, silahkan. Tadi tujuan perkembangbiakan, yang tahu tadi siapa? Tujuan perkembangbiakan. Mas Davin, perkembangbiakan tanpa, belum selesai itu, nggih. Badranaya, vegetatif alami tanpa perkawinan. Zahra, vegetatif alami tidak dengan kawin. Coba yang tujuan perkembangbiakan. Ini Hasna sudah. Hasna satu aja, Dok. Gantian yang lain, Dok. Mas Rafif sudah. Aisyah Fira, tanpa perkawinan, betul. Fadel, tanpa perkawinan. Oke, bagus. Orin, perkembangbiakan tanpa perkawinan, betul. Terus Ya, yang punya Ayunda belum keluar sama sekali ya? belum keluar sama sekali. Sebentar, ini Ustazah baru muat ulang ini. Jaringannya Ustazah juga terputus.
Sebentar. Udah ngirim 2 kali, yang satu di slide yang kedua, yang satunya lagi udah di slide yang pertama. Oh, sebentar. Sebentar nggih. Soalnya ini Ustazah baru muat ulang karena error juga ini. Banyak yang nyoret-nyoret error. Iya, kalau banyak nyoret-nyoret error. Tadi aku barusan. Oke, intinya sudah paham nggih tentang perkembangbiakan vegetatif alami? Sudah? Sudah, Oke, kalau sudah kita masuk ke kuis. Ya, kita masuk ke kuis. Udah ada kok. Share linknya, Share linknya sebentar karena ini ternyata sepertinya punyanya Ustazah ini juga Mulai menangis. jaringannya ini jaringannya juga nggak seperti kemarin ini. Kemarin kan cepat banget ini jaringannya. Padahal kemarin Ustazah pakai 2 perangkat, ini cuma 1 perangkat tapi malah tak share dulu nggih linknya nggih. Ini Jamboardnya juga susah dibukanya. Kuisnya sebentar. Ada pertanyaan dulu sambil kita menunggu kuisisnya? Ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Ini Jamboardnya saya tutup ya nak ya, karena berat sekali. Bentar. Kok sinyalnya nggak bisa ini? Nanti kalau sinyalnya nggak bisa untuk kuisnya, Ustazah nanti buat PR seperti biasa nggih? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu perkembangbiakan vegetatif alami? Tugasnya yang dikirim halaman berapa, Us? Minta tolong bukain itunya nak, bukain modulnya nak Ustazah. Ini modulnya pakai laptop pakai file sehingga beda. Ada aktivitas siswa pertama